Guru-guru di Jawa Barat tuh saktinya luar biasa. Apa kesaktian guru dari Jawa Barat? Walaupun gajinya tinggal 200.000 karena dipotong BJB, tapi masih bisa sekolah, beli skincare, bisa healing. Kan luar biasa, tepuk tangan. Dan yang paling baru lagi adalah apa kesaktian dari guru di Jawa Barat? Ngajarnya seni tari tapi bisa manjat tiang bendera. Ini hebat lah ya. Jadi multi talent guru itu. Gurunya pakai kapur. Guru di mejanya disimpan itu pangebug. Bodoh sih ya. Saya termasuk anak yang 20 orang dari 60 tidak naik kelas. Deddy Mulyadi tidak naik kelas. Bodoh aing teh. Tiap hari gini aja ditangtungkan suruh baca. Kieu. Apakah guru zaman itu dilaporin polisi? Tidak. Di sekolah digampar, geplak. Pulang ke rumah, kunaon sia dicabok ku guru. Tadi maleruk sekolah make batu, gaplok deui. Punten ya, mohon maaf, kita memang hari ini sudah harus mengikuti ratifikasi perjanjian perlindungan anak. Tetapi anak waktu itu lahir anak kokoh. Hari ini anak lebih galak tibatan gurunya. Anak lebih galak tibatan bapaknya. Anak-anak hari ini tumbuh lemah. Dan mohon maaf banget, tahun 70-an anak-anak orang kaya tuh santai. 80-an anak orang miskin kerja keras. Saya ingat betul di desa saya, anak orang kaya nggak ada yang sukses, ya biasa aja standar. Tapi anak-anak yang biasa tuh sukses-sukses. Kenapa? Waktu itu beda. Hari ini terbalik. Anak-anak orang kaya disimpan di yayasan pendidikan, anak tentara, akademi angkatan darat, anaknya angkatan darat lagi besok karena disiapin. Anaknya politisi disiapin jadi anggota DPR lagi. Anak gubernur disiapin jadi gubernur lagi. Anak bupati disiapin anaknya jadi bupati lagi. Anak kepala desa disiapin anak Jairoh karunya. Motorna belum lunas sudah dipurutulan, diganti knalpotnya, ikut rombongan geng. Mohon maaf, bonceng perempuan, setelah itu hamil. Kan saya banyak nanganin. Kawin sebentar, setelah itu pisah lagi. Anak usia muda, sudah punya anak lagi, bapaknya miskin, sudah mikirin 3 anaknya dari perkawinan yang sebentar-sebentar. Saya nanganin Pak yang begitu. Bukan kata orang, saya sendiri, saya tahu keadaan mereka. Apa? Lemah Pak. Yang miskin akses politiknya makin lemah, akses ekonomi makin lemah. Anak-anaknya, ibunya di sawah hitam melegam, jadi kuli ngaramet. Anaknya gaya-gayaan. Mohon maaf, ditambah lagi dapat bansos, makin lemah. Saya ingin nih sekolah rakyat dibangun Pak Prabowo, cita-citanya merubah itu loh. Saya ingin sekolah rakyat, sekolah Taruna Nusantara itu hadir dalam setiap ruang kelas di seluruh Jawa Barat. Sekolah yang setara, melahirkan kelas menengah. Sehingga saya tidak ragu kalau di Unpad kemarin mengumumkan, 10 fakultas kedokteran, 10 orang sini, saya biayain oleh Provinsi Jawa Barat, sini. Kedokteran, asal orang tuanya tidak mampu, tapi anaknya punya kemampuan dan keinginan. Saya ingin, ITB, berapa orang yang nanti teknik sipil, geologi, kemudian arsitektur, saya bilang sini. Saya ingin minimal dalam setiap tahun itu ada 10.000 anak Jawa Barat dari keluarga biasa-biasa tumbuh jadi kelas menengah baru sebenarnya. Dan saya tidak akan ragu dengan Pak Ketua DPRD untuk mengalokasikan biaya. Uangnya dari mana itu? Pemda Jawa Barat kok banyak banget duitnya sekarang? Apakah mujak sama Nyi Ratu Kidul? Saya itu orang rasional, akademik. Tanya teman-teman dekat saya nggak percaya klinik, nggak. Tapi saya memahami Nyi Ratu Kidul itu simbol dari laut, dan di mana manusia kalau ingin mengalami kemajuan maka harus memuliakan laut. Agar apa? Agar dia bisa mendapat keberkahan dari apa yang menjadi kandungan kekayaan laut itu. Tidak boleh dieksploitasi, tidak boleh dirusak. Kemudian simbol dari tanah disebutnya Sunan Ambu, yang itu saya lambangkan ketika merah putih diserahkan di Gedung Pakuan. Untuk apa? Hari ini yang menjadi problem adalah tanah. Kenapa? Ada laut yang sudah disertifikatkan, ada bantaran sungai disertifikatkan, ada gunung disertifikatkan. Padahal itu hak negara untuk dikelola untuk kemakmuran rakyat. Ini problem. Yang ketiga adalah ada maung. Itu adalah uyut, dan itu adalah simbol dari penjagaan hutan. Sebenarnya saya itu
Delay itu orang Cina merumuskan tuh yin dan yang. Kemudian lahirlah seperti Nyi Ratu itu adalah Dwi Kuan Yin. Orang Eropa membuat lukisan Mona Lisa. Kita kelnik hayang benghar ka Nyi Ratu. Waktu bisa benghar mah kudu usaha. Nah, ini yang di otak saya itu. Tetapi saya bilang meraih kemajuan sains teknologi, kita tidak boleh terputus dari sejarah masa lalu sebagai bangsa. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih bagi anak-anakku, guru-guruku yang semangat. Nah, kemudian mengajar pagi 6:30. Hitungannya apa? Hitungannya kan sudah guru nanti suruh lapor kalau ada guru yang sakit, mengalami problem harus cuci darah, gantung segala macam, lapor ke kepala sekolahnya. Kepala sekolah nanti ngomong ke UVTD, UVTD-nya nanti bisa langsung ke gubernur. Saya biayain tuh rumah sakitnya. Sudah. Dan yang terakhir, ternyata saya baru tahu Jawa Barat termasuk 7 keajaiban dunia. Apa itu 7 keajaiban dunia? Guru-guru di Jawa Barat tuh saktinya luar biasa. Apa kesaktian guru dari Jawa Barat? Walaupun gajinya tinggal 200.000 karena dipotong BJB, tapi masih bisa sekolah, beli skincare, bisa healing. Luar biasa, tepuk tangan. Dan yang paling baru lagi adalah apa kesaktian dari guru di Jawa Barat? Ngajarnya seni tari tapi bisa manjat tiang bendera. Ini hebat lah ya. Jadi multi talent guru itu. Jadi multi talent guru itu. Nah, itu saya ucapkan terima kasih pada seluruh jajaran kepala sekolah. Semuanya kita akan terus memberikan solusi yang terbaik. Ruang-ruang kelas terus hari ini kita perbaharui, kita bangun karena anggarannya 0 dulu. 0, dari 0 aja Jabar itu. 0 pembangunan ruang kelas. Sekarang sudah bisa menjadi 1,3 triliun. Nanti ke depan terus. Dan kita kerjasama, hari ini banyak terlibat pada Dandi membangun kelas-kelas di mana-mana. Itu akan terus saya targetkan seluruh sekolah di Jawa Barat 2027 sudah dalam keadaan sehat, bersih, tertata, berlistrik, berwifi, semuanya. Kepala-kepala sekolahnya tertata, visioner. Dan saya ingin mengembalikan kembali kepala sekolah ke kampung halamannya. Nggak boleh? Nggak, saya nggak setuju. Nggak. Jangan bikin rumit Pak Sekda, percepat itu. Kalau orang Tasik, ya jadi kepala sekolah di Tasik. Dan jangan jauh dari rumahnya. Di Sukabumi. Kembalikan, udah nggak boleh. Kenapa? Beban biayanya berapa biaya transportasinya? Udah. Dan saya minta Pak Sekda, saya kasih waktu hari Jumat mereka sudah dilantik kembali menjadi kepala sekolah. Di provinsi biasa begitu Pak. Jadi 1 jam SK harus keluar, 1 jam, 5 menit, saya selalu begitu. Makanya cepet. Kita serapan anggaran yang paling tinggi hari ini, percepatan pembangunannya. Dan ya termasuk peran ibu bapak semua ya. Peran ibu bapak semua, angka kepuasan publik terhadap Pemprov Jabar 85% menurut Litbang Kompas. Dan Pak Kasde, Pak Pangdam, yang paling menarik justru yang tidak ada dalam RAPBD. Barak militer adalah kegiatan yang paling disukai oleh rakyat Jawa Barat. Saya juga mengucapkan terima kasih buat jajaran Polri, Polres yang membantu jam malam. Ini penting Pak, anak-anak kita ini kurang tidur, tawuran segala macam, udahlah. Saya itu sedih Pak, kalau sudah tawuran yang bayarin saya. Saya itu kan nangani, bayarin rumah sakit bagian saya, dia yang ngebacok. Itu Pak. Anda tahu nggak biaya rumah sakit kalau ada bacok-bacok? Saya pernah menghabiskan uang 120 juta. Karena inginnya urai. Begini urai keluar. 120 juta. Waktu kemarin tuh ada lagi 90 juta. Mahal. Nu nggak bacok anak maneh nu mayar aing. Kan ini dan saya ngumumin lagi nih Pak Kadis. Saya nanti kasih hadiah untuk sekolah terbersih, tertata, terapih. Tingkat juara Provinsi Jawa Barat. Saya kasih stimulus pembangunan 5 miliar. Itu yang juara provinsi ya. Yang pertama Pak Sekda, juara provinsinya yang pertama 5 miliar, juara keduanya 3 miliar, juara ketiganya 2 miliar. Nanti ada yang juara kabupaten.
Juara kabupatennya mendapat stimulus pembangunan 1,5 miliar. Saya kasih stimulus. Saya juga nanti tadi udah mikir, kalau ada daerah yang sudah bebas tawuran, bebas kenakalan remaja, jam malamnya efektif, saya nanti mau ngasih hadiah buat Kapolres dan Dandimnya. Setuju? Setuju? Nanti juga kami akan mengumumkan sekolah terkotor di Jawa Barat. Ya, kalau terbaik diumumin terkotor. Saya juga sudah minta Pak Sekda mengumumkan guru terbaik dan guru termalas. Umumin Pak di situsnya. Ya, betul nggak? Jadi di situsnya itu ada situs Dinas Pendidikan, diumumin bulan ini guru yang paling rajin ini di kecamatan ini, yang paling ini penting. Dan kemudian guru-guru lapor lagi di seluruh Jawa Barat, nggak boleh lagi ada anak sekolah lewat sungai bergelantungan, nggak boleh. Saya pasti bangun, cepat selesaiin. Mau kewenangan desa, mau kabupaten, nggak ada urusan saya. Karena itu adalah martabat pendidikan di Jawa Barat. Mau SD, mau SD, nggak ada urusan saya. Ini penting. Dan saya juga punya mimpi. Punya mimpi apa? Punya mimpi ke depan ada bis sekolah. Itu mimpi. Ini mimpi ya, ini mimpi. Untuk daerah mana? Daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh transportasi. Nah, saya dulu waktu bupati mewujudkan itu, Pak. Masih ada tuh mobilnya. Jadi Pak Sekda data sekolah-sekolah yang jarak ke sekolahnya jauh dan belum terjangkau oleh sarana transportasi publik, nggak ada masalah. Nanti kerjasama TNI, kerjasama Polri, kita berikan bis, kita berikan mobil-mobil yang 24-30. Dulu saya sopirnya itu Koramil. Waktu di Purwakarta, ketika naik mobil mereka selalu menyanyikan lagu-lagu nasional pendidikan. Nanti juga bisa ada Babinsa, Babin Kamtibmas, udah bisa nyetir, nggak apa-apa. Pagi-pagi nganterin anak ke sekolah, siapin mobilnya milik Pemprov, serahin sama mereka, suruh dikelola, kan gitu, kan nggak ada masalah. Nah, ini yang dibangun. Jadi untuk studi tour ini saya ingin lagi, apalagi yang saya inginkan, nggak boleh lagi guru jadi bahan nyinyiran bulian orang tua siswa. Gak enak dengernya Pak, saya aduh eta mah guru nawe yang gratis jeung keluargana, aduh. Kenapa? Nanti ada tahapnya Pak. Saya juga ada tahapnya menyadarkan orang tua. Apa itu? Kalau anaknya jajan 30.000 nggak pernah ribut. Anaknya beli baju yang harganya mahal nggak pernah ribut. Anaknya beli motor nggak pernah ribut. Tapi giliran beli seragam sealam dunia tahu semua. Ini juga harus dibenerin orang tuanya. Anaknya jajan 30.000, sekolah 100.000 saja, infak ribut di media sosial. Anaknya nonton konser nggak ribut. Anaknya nonton kesana kesini nggak ribut. Giliran kenaikan kelas, ada iuran untuk bikin tenda, ribut. Kenapa? Ini problem. Sehingga apa sih yang ada dalam pikiran saya? Yang ada dalam pikiran saya ini adalah jangan sampai negara sudah memberikan subsidi lewat dana BOS, lewat BPMU, dan lewat kebijakan pembangunan pendidikan termasuk infrastruktur dengan jumlah puluhan triliun. Tetapi orang tua tetap budget pendidikannya mahal. Karena biaya lain-lain anaknya terlalu banyak. Saya ingin menekan ini. Konsisten pendidikan free, maka orang tuanya juga harus memberikan pendidikan bagi anak-anaknya. Anak-anaknya jangan lagi dimanjakan oleh uang dalam setiap waktu. Saya ingin merubah itu sebenarnya culture. Asal sohor, kajenting, tekor. Saya nggak mau. Ini culture yang ini bangun. Untuk itu saya ucapkan terima kasih atas dukungannya pada semuanya. Mari bersama-sama wujudkan pendidikan yang berkualitas, yang bermartabat, pendidikan istimewa bagi masyarakat Jawa Barat, dan guru-guru yang istimewa, murid-murid yang istimewa, anggaran yang istimewa, kurikulum yang istimewa. Semua harus dilakukan dengan keistimewaan. Saya ucapkan terima kasih. Saya tidak bisa sampai akhir karena saya ditunggu di Unpad. Ada kunjungan Bu Titi Pak Soeharto ke Unpad. Saya sudah ditunggu di sana. Semangat! Semangat! Semangat semuanya. Kita bangun sistem yang transparan, terbuka, akuntabel. Ini adalah prasyarat menuju kemajuan. Kita bangun anak-anak Jawa Barat cager, bener, pinter, singer. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.
Terima kasih anak-anakku dan guru-guruku semua. Semoga kalian semua menjadi orang-orang yang sukses.